Halo Tribuners, melalui Perpres nomor 64 tahun 2020, Presiden kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai diterapkan pada Juli 2020. Kenaikan iuran BPJS di masa pandemi ini menimbulkan beragam pendapat. Nah, lantas seperti apa tanggapan dari pakar ekonomi? Mari kita tanyakan langsung. Baik Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Retno Tanding Suryandari. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun ini ya masih work from home, stay at home iya. gitu, alhamdulillah sehat, tidak bosan mudah-mudahan. Ya, sehat selalu Ibu. Ya Bu, Ya. ini terkait dengan kenaikan iuran BPJS yang akan diterapkan mulai 1 Juli 2020 ya Bu. Itu bagaimana tanggapan Ibu dan apa dampak yang mungkin ditimbulkan mengingat kenaikan ini kan ada di saat masa-masa masih pandemi seperti ini dan banyak masyarakat yang kena PHK. Itu seperti apa tanggapan Ibu? Oke, jadi kita mulai dulu dengan flashback saja ya kalau kita bicara tentang kenaikan BPJS ini. Jadi sebelum kenaikan ini kan kita juga mengikuti ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh BPJS. Adanya defisit yang luar biasa yang harus dihadapi oleh BPJS dalam mengcover program universal health coverage. Jadi asuransi yang saat ini berusaha untuk diterapkan oleh pemerintah sendiri sebenarnya adalah untuk dari universal health coverage, yaitu layanan kesehatan untuk semua yang memungkinkan penduduk Indonesia untuk mengakses kesehatan itu terlepas dari apakah dia dari golongan yang tidak mampu maupun yang mampu. Nah, kalau kita melihat memang ada beberapa kelas dari layanan BPJS ini, dan kemudian dengan berjalannya waktu, kalau saya kira juga yang dilakukan oleh BPJS kemarin itu juga untuk melihat seberapa mampu sebenarnya dengan jumlah jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta BPJS ini, apakah itu memungkinkan untuk menutup semua kebutuhan yang kesehatan yang dimiliki oleh para pesertanya. Nah, di samping juga kita melihat defisit dari yang dialami oleh BPJS, kita juga melihat ada beberapa bentuk moral hazard gitu ya yang dilakukan oleh para pelaku para pengguna layanan. Jadi mereka tidak bayar, tapi ketika membutuhkan layanan kesehatan, mereka daftar supaya dapat layanan kesehatan, begitu selesai sembuh lupa lagi untuk membayar layanan kesehatan, untuk membayar asuransinya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang sistem layanan kesehatan atau sistem jaminan kesehatan dasar yang ditawarkan oleh BPJS ini memang mengharapkan atau mengharuskan semua berpartisipasi, sehingga dengan demikian biaya untuk layanan ini bisa tertutupi. Tetapi bila kemudian ada kelompok masyarakat yang merasa bahwa dia tidak perlu membayar, tapi cukup membayar ketika dia harus membutuhkan dan kemudian tidak bayar lagi, yang itu tadi sudah sampaikan moral hazard, itu bisa membuat sistemnya menjadi ambrol, Mbak. Karena apa? Yang harusnya menjadi bagian dari pemasukan untuk menutup biaya itu kan menjadi hilang sebagian. Nah, ini juga kita temui. Dan kemudian juga ada beberapa kasus juga di mana ada provider maupun dokter yang menggelembungkan tagihan kepada BPJS dengan penggelembungan di mana layanan itu sebenarnya tidak ada tapi dimasukkan dalam tagihan. Ada beberapa kasus juga yang kita lihat seperti itu yang sempat menjadi ramai kemarin. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi sebelum kemarin kemudian ada usulan untuk kenaikan tarif dari BPJS yang oleh MA kemarin kan dibatalkan karena tidak sesuai hukum, tapi kemudian pemerintah saat ini yang berlaku nanti bulan Juli menaikkan iuran premi untuk yang kelas 2 dan kelas 1 tapi tidak untuk yang kelas 3. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ini tepat? Kalau boleh saya jawab ini relatif, karena kita melihat bahwa sebenarnya kita perlu sadar bahwa biaya kesehatan itu tidak murah. Itu satu yang perlu kita sadari. Dan banyak negara di dunia ini yang sebenarnya memang yang menerapkan
universal healthcare, universal health, health coverage seperti yang dilakukan oleh Indonesia melalui BPJS ini. Kalau kita melihat tuh negara-negara yang sudah maju ya seperti Inggris, Jerman, kemudian Kanada, Amerika sendiri tidak punya itu. Mereka punya Obamacare yang waktu di zamannya Presiden Obama itu diterapkan, tapi kemudian dipotong, ganti presiden itu dipotong semuanya. Yang kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan program layanan kesehatan dasar seperti ini. Tetapi bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong pelaksanaan program ini sekaligus untuk mendorong akses kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, ini kita perlu apresiasi dulu. Nah, yang sekarang menjadi masalah, apakah menaikkan di tengah-tengah pandemi? Harapannya kan kemarin sebenarnya Juli itu kan sudah bukan pandemi lagi. Jadi kita juga perlu melihat apakah nanti di bulan Juli akan ada revisi lagi, karena kita masih perlu melihat. Jadi jangan cepat-cepat menjudgment dulu. Karena ada pelaksanaannya itu kan berlaku mundur, jadi tidak langsung dilaksanakan dan dilaksanakan di bulan Juli, dan itu hanya berlaku untuk yang kelas 2 dan kelas 1. Itu saya kira kita juga perlu menunggu nanti reaksi maupun dari pemerintah, nanti respon dari pemerintah ketika bulan Juli ini apakah ada revisi atau tidak, itu masih perlu menunggu lagi, Mbak. Itu yang apakah itu menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya? Iya, mengenai dampak ya. Iya. Lalu kalau kalau dampaknya sementara kita belum bisa lihat, karena itu kan masih berlaku nanti di bulan Juli. Sekarang yang kelihatan kan yang pasti kan orang-orang yang tidak puas saja. Orang-orang yang tidak terima bahwa itu dinaikkan, padahal itu nanti masih bulan Juli pelaksanaannya. Kita memang melihat sekarang memang ada banyak sekali tantangan, baik itu yang dialami oleh individu maupun perusahaan, para pelaku usaha, di mana mereka kan yang membayar, mereka kan yang juga yang membayar, baik individu maupun pelaku usaha ini sebagian dari coverage BPJS, premi BPJS ini. Nah, dalam situasi yang sekarang ini memang banyak, ada beberapa orang, ada sebagian pelaku usaha yang menyatakan bahwa mereka hanya dengan situasi yang sekarang ini, pandemi yang sekarang ini, mereka hanya sanggup beroperasi sampai bulan Juli. Jadi kalau tidak ada perbaikan maupun perubahan kebijakan dari pemerintah terkait dengan operasional dunia usaha, mereka akan benar-benar tidak berdaya dan mungkin hanya mampu beroperasi sampai bulan Juli. Nah, kalau melihat beberapa prediksi, Juli sudah rencana untuk meringankan ketatnya PSBB PSBB ini kan dimulai secara gradual bulan Juni dan bulan Juli. Harapannya itu akan memberi angin dan celah bagi para pelaku usaha untuk mulai menjalankan usahanya. Tapi kembali pada BPJS tadi, apakah itu dampaknya akan sangat besar, kita perlu melihat nanti di bulan Juli ketika itu sudah akan benar-benar terjadi, dan kita juga perlu melihat apakah respon pemerintah kemudian memberikan kelonggaran untuk mundur lagi atau seperti apa, saya kira. Artinya Bu, kalau misal bulan Juli memang sudah pandemi ini sudah berakhir gitu, artinya kenaikan iuran, ya harapannya seperti itu ya Bu. Kenaikan BPJS ini bisa saja untuk diterapkan gitu ya Bu, untuk keberlangsungan programnya BPJS sendiri. Ya, saya kira tidak sekedar bicara keberlangsungan BPJS juga, tapi kita juga perlu memandang bahwa ini adalah program layanan publik yang sangat penting bagi penduduk Indonesia secara keseluruhan, dan tanpa kalau kita tidak terlalu peduli keberlangsungan program ini, maka dalam jangka panjang ini akan semakin mahal bagi Indonesia untuk mengembangkan program layanan kesehatan untuk semua seperti ini. Sehingga memang semakin dini untuk dilaksanakan, semakin banyak hal-hal yang kita pelajari, itu juga akan membuat pemerintah dan kita juga untuk memperbaiki mekanisme, prosedur maupun
kualitas layanan yang diberikan oleh BPJS. Dan di sisi lain juga kita, mungkin ini juga menjadi salah satu usulan juga sih bagi BPJS untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari operasional dan kualitas layanan yang yang ditawarkan oleh BPJS sendiri. Kan kita juga sering mendengarkan keluhan bahwa BPJS lambat membayar klaim tagihan layanan kesehatan pada BPJS, atau kita juga banyak ada membaca keluhan dari pasien yang merasa kualitas layanan kesehatan yang dia terima itu tidak sebanding dengan dengan iuran yang selama ini dia bayarkan, seperti itu. Nah, ini juga artinya bagi BPJS juga perlu memperbaiki mekanisme prosedur supaya lebih efisien dan mungkin juga memberikan ruang yang lebih banyak bagi pasien untuk memilih provider maupun layanan kesehatan yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Mungkin ini pengalaman pribadi saya saja ya. Kalau dulu saya kan pakai Askes karena saya PNS, dulu saya pakai Askes, sekarang kan memang BPJS yang mengelola. Dulu aku pakai Askes, saya persepsi saya menerima layanan yang lebih baik karena saya bisa memilih provider dan prosesnya itu lebih mudah. Tapi saat ini dengan BPJS ini prosesnya memang menjadi panjang, sehingga akhirnya ya saya lebih banyak memilih untuk tidak menggunakan BPJS, meskipun saya sempat dalam situasi yang emergensi, ternyata malah bisa memanfaatkan BPJS dan dilayani dengan cepat. Tapi kalau untuk yang normal kok malah kesannya itu malah agak panjang, yang membuat saya mending melalui jalur yang reguler saja, tidak usah melalui BPJS. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang bisa diberikan oleh BPJS. Jadi untuk menghindari tekanan yang datangnya peminta layanan. Jadi pasien yang datang terlalu banyak pada satu titik penyedia layanan, mungkin bisa didesain mekanismenya seperti apa, dan apabila memungkinkan memberikan pilihan yang lebih kepada para peserta BPJS untuk mereka bisa memilih lebih leluasa lagi provider jasa yang mereka butuhkan. Oh iya Bu, artinya begitu juga kalau yang terjadi sebaliknya ya Bu, misal masih dalam masa pandemi, apakah artinya kenaikan BPJS ini juga harus ditinjau lagi oleh pemerintah? Saya kira ya, karena kalau dalam masa pandemi, meskipun sekarang nih dalam masa pandemi ini biaya kesehatan itu kan menjadi luar biasa juga ya Mbak ya, apalagi bagi para korban yang terkena korban yang terjangkit virus corona ini, akhirnya mau tidak mau memang kemarin kalau pemerintah kan mengcover semuanya. Jadi pasien tidak perlu dibebani biaya, tapi siapapun dia kalau mengikuti jalur pemerintah ketika dia membutuhkan layanan rumah sakit, semuanya di-cover oleh pemerintah, baik itu kejadian di ibu kota maupun di daerah maupun di wilayah provinsi, tapi semuanya ditanggung oleh pemerintah. Kita bisa bayangkan biaya yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh pemerintah. Tetapi tadi pertanyaannya, ketika kita bicara kalau ini dinaikkan sekarang dalam masa pandemi ini, apakah seharusnya perlu ditinjau? Saya kira iya, tetapi ditinjau pun jangan juga kita juga perlu perlu menyadari gini Mbak, ketika biaya preminya ini terlalu rendah, padahal layanan yang diberikan itu sebenarnya kan juga tidak murah, artinya kan di sana sebenarnya ada gap antara yang dibayar dan yang diberikan. Gap ini, jadi saya membayar berapa, sementara harusnya biaya yang saya bayar berapa, ini berarti gap ini siapa yang menanggung, Mbak? Jadi defisit yang dialami BPJS kemarin itu kan kemudian pertanyaan siapa yang akan menanggung, itu kan tidak mungkin BPJS sendiri. Artinya itu adalah dari pemerintah, itu artinya kan subsidi. Dan ketika kita bicara subsidi, mungkin kita juga perlu kembali mengedukasi kita bahwa subsidi itu sebaiknya diberikan hanya pada yang membutuhkan saja. Sementara meskipun kita bicara bahwa memang harus dinaikkan karena memang nilai yang harus dibayar itu segitu, itu kita sedang bicara bahwa ini mereka tidak lagi mendapat subsidi. Sama seperti dulu kita bicara BBM, BBM disubsidi, tapi kemudian dengan secara bertahap pemerintah
mulai mensosialisakan bahwa premium itu bukan untuk semua orang. Premium itu hanya khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, sementara yang mampu sebaiknya pakai Pertamax saja yang memang harganya lebih mahal. Dan saat ini kita sudah lihat bahwa masyarakat terbiasa dengan itu. Kalau pakai mobil mewah, antrinya di premium itu pasti banyak yang meleroi gitu ya. Nah, harapannya juga sebenarnya di layanan kesehatan ini juga akan seperti ini. Kita sadar akan kesehatan, kita tahu bahwa itu tidak murah dan kita membayar dengan wajar saja. Subsidi sebaiknya diberikan pada memang kelompok masyarakat yang tidak mampu. Membutuhkan gitu. Jangan yang membutuhkan, yang memang membutuhkan subsidi, yang tidak mampu, yang sekali lagi perlu diingat bahwa sehat itu tidak murah. Jadi kita perlu mengalokasikan dana yang memang tidak sedikit untuk itu. Kita juga banyak kok cerita-cerita teman-teman ada kelompok anggota masyarakat memerlukan layanan yang luar biasa mahal karena kanker atau karena harus cuci darah atau karena masuk ke ICU yang itu memerlukan biaya yang tidak murah. Mereka karena sudah menjadi peserta itu kan akhirnya biayanya itu menjadi tidak terasa buat mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang juga perlu kita pikirkan bersama bahwa ketika saya membayar itu sebenarnya saya tidak sekedar berpikir tentang diri saya, tapi kita juga perlu berpikir pada peserta BPJS yang lain. Harapannya juga semua berpikir seperti itu sehingga ketika membayar itu membayarnya tidak karena terpaksa, tapi karena itu sebagai satu kesadaran bahwa itu memang bagian yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan untuk menjaga kita sendiri. Baik Bu Retno, terima kasih untuk waktunya. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya Mbak ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Oke, ya sama-sama. Stay safe, stay healthy ya. Iya Bu. Nah, itu tadi tanggapan dari pakar ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.